Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya peduli lingkungan. Sebelum saya menjelaskan tentang dampak positif dari peduli lingkungan, tentu kita harus tahu apa sih peduli lingkungan itu. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan, alam dan sekitarnya, dan juga berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan alam yang sudah terjadi. Jadi dampak positif yang terjadi apabila kita peduli dan melindungi lingkungan kita adalah udara menjadi lebih bersih, air menjadi lebih bersih, dan tentunya mempengaruhi kesehatan kita. Dan dampak negatif dari hal tersebut apabila kita tidak memperdulikan alam dan lingkungan kita adalah kebalikan dari yang saya bilang tadi, kita menjadi lebih gampang sakit dan air kita kotor, udara kita kotor. Dan sebagai contohnya adalah pemanasan global karena penebangan liar, punahnya hewan-hewan karena perburuan liar. Tapi harus kita ketahui faktor utama dari polusi dan kekotoran ini adalah sampah. Permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat produksi sampah yang tinggi. Pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi dan konsumsi yang meningkat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap tahun. Urbanisasi yang pesat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Peningkatan tingkat konsumsi dan gaya hidup konsumeristik juga turut mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Ketergantungan pada plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol minuman, dan bungkus makanan itu sangat umum di Indonesia. Dampak akibatnya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Alhasil yang kita dapat lihat hari ini bahwa sampah-sampah tersebut telah mencemari termasuk sungai, danau, dan pantai. Dampaknya yaitu dapat merusak habitat alami, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan mengganggu kehidupan flora dan fauna di Indonesia. Hal ini juga tentunya sangat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, bau tidak sedap dan penyebaran penyakit juga dapat terjadi akibat dari tumpukan sampah yang tidak terkendali. Apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, sampah organik. Sampah ini yang mudah terurai, contohnya seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Yang kedua, ada sampah non-organik. Sampah yang ini sulit terurai, contohnya seperti plastik, kaleng, atau styrofoam. Yang ketiga, ada sampah berbahaya dan beracun. Contohnya seperti serpihan kaca atau bungkus deterjen. Yang keempat, ada sampah kertas, contohnya seperti karton atau potongan kertas. Dan yang terakhir, ada sampah residu, contohnya seperti popok bekas, putung rokok, atau bekas permen karet. Ada pula cara menanggulangi sampah. Yang pertama, hindari penggunaan botol dan plastik. Yang kedua, memisahkan sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang ketiga,
melakukan daur ulang pada sampah organik. Yang keempat, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk. Dan yang terakhir, melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Diperlukan keterlibatan masyarakat agar turut serta mengurangi penumpukan sampah di waduk fluid ini. Diharapkan setelah timbul kesadaran yang dimulai dari anak-anak usia dini, akan muncul aksi di masyarakat yang mengubah sikap dan lebih peduli kepada lingkungan dengan menjaga secara bersama-sama untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan.